Selamat datang di mana kenyataan dan ketakutan saling bersinggungan. Ini adalah A Doll. Sebuah perjalanan yang akan membawa kalian masuk ke dalam sebuah perjalanan yang akan membahas kisah-kisah misteri yang tak ingin diingat dan kejadian-kejadian yang lebih baik dilupakan. Di balik sebuah desa yang sunyi, di mana hanya bayang-bayang dan kesunyian yang menemani, ada sesuatu yang lebih tua, lebih gelap, dan lebih berbahaya dari yang kita bayangkan. Inilah cerita penuh misteri penunggu desa. Konon, setiap desa pasti memiliki penjaga, bukan hanya manusia, melainkan makhluk halus dan roh tak kasat mata, atau kekuatan yang terdiam di tanah mereka. Apakah kamu siap untuk mengungkap kisah-kisah mengerikan tentang penunggu yang menghuni desa-desa terpencil ini? Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki gunung, tersembunyi di balik rimbunnya hutan, terdapat sebuah tempat yang konon dihuni oleh makhluk halus yang sangat menakutkan. Desa ini bernama Desa Kertosari. Meski tampak damai pada siang hari, desa ini banyak menyimpan sebuah kisah-kisah kelam yang tidak banyak orang ketahui dari orang luar. Pada suatu malam yang sangat sunyi, sebuah keluarga baru saja pindah ke desa tersebut. Keluarga tersebut terdiri dari Bapak Arman, Ibu Sari, dan anak beliau yang bernama Dewi yang masih berusia 15 tahun. Mereka baru saja membeli rumah yang terletak di ujung desa, yang sebelumnya pernah dihuni oleh keluarga lain, tetapi yang tiba-tiba meninggalkan tempat itu tanpa alasan yang sangat jelas. Setelah beberapa minggu tinggal di sana, mereka mulai merasakan keanehan. Suara langkah kaki yang terdengar dan juga ada suara pintu yang terkunci dan terbuka tersendiri. Dan terkadang ada bayangan yang sangat bergerak cepat dari luar arah jendela. Namun karena belum terbiasa dengan suasana desa yang sepi, mereka hanya menganggapnya sebagai hal-hal yang biasa. Pada suatu malam, Dewi, anak dari Bapak Arman, merasa terbangun karena mendengar suara ketukan pintunya. Karena Dewi berpikir ada seorang tamu yang mampir. Dan perlahan Dewi membuka pintu kamarnya dan menemukan sebuah sosok perempuan tua yang berdiri di hadapannya. Sosok itu adalah seorang nenek yang menggunakan berpakaian hitam, tetapi hanya bagian mukanya yang sangat pucat dengan matanya yang sangat kosong. Dan Dewi terkejut dan hendak berteriak. Tetapi sosok nenek tersebut hanya mengeluarkan suara yang sangat lembut. Jangan takut, anakku. Aku hanya ingin memberimu sesuatu. Dan Dewi yang merasa aneh dan takut perlahan mundur ke arah belakang. Tetapi sosok nenek itu berkata dengan suara yang semakin serak. Ini rumahku. Kamu harus pergi sebelum terlambat. Malam ini adalah malam terakhir kalian di sini. Dan pada pagi harinya Dewi menceritakan itu semua kepada orang tuanya. Namun Bapak Arman hanya menanggapinya sebagai mimpi buruk. Dan Ibu Sari menyarankan agar Dewi sang anak
tidak tidur terlalu larut malam dan jangan terlalu dipikirkan. Tetapi hati Dewi tidak tenang. Dia merasa ada sesuatu yang mengganggu. Terlebih lagi sejak kejadian malam itu, setelah menemukan seorang nenek tua, ia merasa seakan-akan ada sesuatu yang mengawasinya. Keanehan mulai semakin terasa, seperti suara-suara aneh mulai terdengar hampir setiap malam. Bahkan Bapak Arman yang sebelumnya tidak percaya mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres di rumah ini. Malam yang sangat terasa aneh. Suasana dalam rumah yang sangat gelap, bau melatih mulai tercium. Namun Bapak Arman mulai berusaha untuk tidak terlalu memikirkannya. Mereka mulai membersihkan rumah dan menata barang-barang mereka. Namun beberapa hal yang tidak berjalan dengan lancar. Setiap kali Bapak Arman membalikkan badan, dia merasakan ada sesuatu yang melihatnya. Ada yang mengawasinya. Tetapi sesaat dia menelokkan badan, tidak ada satupun orang yang mengawasinya. Di malam hari saat mereka duduk bersama keluarga, mulai terdengar suara aneh. Awalnya seperti bisikan pelan, lalu suara langkah kaki yang terdengar di lantai kayu. Dewi sang anak dengan berani mendekati jendela, namun tidak melihat benda apapun. Suara itu berhenti sesaat, lalu terdengar lagi dari arah lorong rumah. Dewi mulai merasa ketakutan, tetapi Arman menenangkan anaknya. Hingga suatu ketika Bapak Arman kembali melihat ke jendela, muncullah seorang sosok wanita tua yang tersenyum ke arah mereka. Kemudian membuat keduanya merinding dan ketakutan bersama. Hingga semakin mereka berdua berteriak, semakin wanita tua itu mendekat dan membesar. Semakin Bapak Arman dan sekeluarga berteriak, semakin membesar lagi dan semakin mendekat lagi. Setelah semakin mendekat, tiba-tiba seorang sosok nenek tua tersebut hilang. Disitulah satu keluarga merasa bingung dan mulai ketakutan. Malam berikutnya gangguan mulai semakin intens. Dewi sang anak terbangun di tengah malam dengan mata yang sangat terbelalak. Menceritakan bahwa ia baru saja melihat seorang wanita tua berdiri di sampingnya tempat ia tidur dengan mata yang sangat kosong dan mata yang sangat melotot. Wanita itu memandangnya dengan muka amarah. Dan tiba-tiba Dewi berteriak yang sangat keras. Lalu sang ibu mendengar. Tiba-tiba sang ibu mendatangi anaknya dan melihat sang Dewi dengan muka yang sangat ketakutan. Hingga rasa penasaran muncul dan sang ibu yang bernama Sari, dia memejamkan matanya dan perlahan-perlahan dia menengok ke arah kolong kasur anaknya. Setelah sang ibu menengok ke arah kolong kasur anaknya dan membuka matanya, tiba-tiba dia melihat tangan yang besar dan darah yang masih segar. Hingga kemudian dia berteriak dan Bapak Arman pun langsung menghampirinya. Sari menceritakan apa yang baru saja ia lihat. Dan Bapak Arman langsung mengecek ke bawah ranjang. Namun tidak satu pun melihat yang diceritakan oleh Sari. Pada pagi harinya Sari sangat merasa tidak nyaman dan melihat bahwa putrinya demam tinggi dan sakit. Hingga Sari menyuruh Bapak Arman untuk pergi ke kota untuk membeli obat-obatan. Pada sore menjelang malam kembali lagi Dewi dan Sari diganggu oleh makhluk yang tak kasat mata.
Pintu-pintu rumah seringkali terbuka dan tertutup dengan sendirinya. Akhirnya ia memeriksa sebuah lemari kecil persis ada di sebelah pintu. Ia menemukan sebuah benda yang sangat aneh. Itu adalah benda seperti batu yang berbentuk bulat, yang tampak seperti simbol yang pernah ia lihat dalam buku orang tuanya dulu. Namun saat Ibu Sari menyentuh batu itu, tubuhnya merasa terkejut karena seakan-akan ada aliran listrik dari batu tersebut yang mengalir ke tubuhnya. Dia buru-buru meletakkan batu itu kembali. Namun rasa cemasnya seakan-akan menjadi-jadi dan ia hilang kendali. Dewi yang melihat sang ibu tampak kesakitan dan lantas bergerak keluar rumah, dan kebetulan sang ayah baru saja kembali dari membeli obat. Saat Bapak Arman pulang ke rumah, ia menemukan Dewi terlihat sangat pucat, tampak sangat lelah dan ketakutan. Istrinya yang bernama Sari yang sudah menangis dan hilang kendali terlihat seperti kerasukan. Akhirnya keluarga Arman memutuskan untuk menemui kepala desa untuk meminta bantuan dan penjelasan. Kepala desa yaitu Bapak Joko yang dikenal sebagai orang yang bijaksana hanya terdiam sejenak mendengar cerita mereka. Setelah itu ia mulai menceritakan sebuah legenda yang telah lama beredar di desa tersebut. Dulu beberapa generasi yang lalu ada seorang wanita yang bernama Siti Rukmini yang tinggal di rumah tersebut. Ia adalah seorang janda yang sangat kaya dan memiliki banyak harta tanah. Namun dalam hidupnya Siti Rukmini ini dikenal sebagai wanita yang sangat pelit dan tamak. Dia sering menipu orang-orang desa hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadinya. Pak Joko melanjutkan, suatu hari Siti Rukmini ini jatuh sakit dan akhirnya meninggal di rumah tersebut. Sejak saat itu, setiap orang yang tinggal di rumah itu akan dihantui oleh arwah Siti Rukmini. Konon arwahnya sampai sekarang ini tidak tenang karena merasa bahwa ia belum sempat membayar semua dosa-dosanya. Semoga saya menceritakan ruh Siti Rukmini ini dia ikhlas ya. Karena jujur ini saya sangat merinding dan saya merasa ada kedinginan di bagian belakang. Kita doakan saja semoga arwah Rukmini ini tenang dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kali seseorang yang tinggal di rumahnya, ia akan mencoba untuk memberi peringatan agar mereka pergi sebelum ia membalas dendam. Mendengar cerita itu, Dewi sang anak semakin takut. Pak Joko melanjutkan. Allahu Akbar. Mungkin mohon maaf buat seluruh penonton atau kru. Kita doa sama-sama aja. Semoga benar Siti Rukmini ini dia ikhlas untuk kita ceritakan kembali. Ini sumpah ini merinding banget ini. Semoga tidak terjadi apa-apa di semua yang ada di sini. Mohon dengan izin saya ingin melanjutkan cerita lagi. Pak Joko bilang, ada satu cara yang harus kalian lakukan untuk mengusir roh itu. Kalian harus membakar dupa di sudut-sudut rumah dan membaca doa-doa agar roh itu bisa diterima dan diberi kedamaian. Malam itu juga Bapak Arman memutuskan untuk mengikuti saran dari Pak Joko dengan membawa beberapa dupa dan mereka mengadakan upacara doa di rumah itu.
Dewi merasa tidak tenang, tetapi ia mengikuti langkah dari Bapak Joko. Ketika mereka mulai membaca doa, tiba-tiba angin kencang berhembus dari sudut rumah. Jendela tiba-tiba terbuka dan suara langkah kaki terdengar semakin mendekat. Suara tangis, suara tertawa mulai terdengar dari lorong rumah. Sosok wanita tua yang dilihat Dewi malam sebelumnya muncul kembali. Tetapi kali ini ia tidak sendirian. Di belakang wanita tua itu muncul banyak bayangan-bayangan gelap seperti gundurwo yang besar. Dan juga ada seorang kunti yang berterbangan. Dan semakin bergerak semakin mendekat keluarga Bapak Arman. Dewi hampir tidak bisa bernapas. Tetapi tiba-tiba suara keras dari ayahnya memecah ketegangan. Sang ibu sudah terbaring lemas. Pergi! Kami sudah mengikuti ritualmu. Tenanglah, kami tidak akan mengganggumu lagi. Sosok wanita tua itu berhenti sejenak. Lalu berkata dengan suara yang terkesan jauh dan penuh amarah. Kalian harus pergi. Ini bukan tempat kalian lagi. Kemudian tanpa peringatan semua bayangan itu tiba-tiba menghilang. Dan angin pun reda seperti biasa. Keheningan kembali menyelimuti rumah itu. Keluarga Bapak Arman yang ketakutan hanya bisa saling pandang. Berusaha mencerna apa yang baru saja terjadi. Dan hingga hari ini, rumah di ujung desa yang tepatnya di kaki gunung tetap kosong. Sepi dan tidak ada yang berani tinggal di sana. Orang-orang desa masih mengingat kisah Siti Rukmini. Penunggu yang mengawasi desa dengan penuh amarah. Menunggu saat yang tepat untuk menuntut balas. Begitulah akhir dari cerita ini. Sebuah cerita yang meninggalkan banyak ketakutan, ketegangan yang hanya bisa dirasakan oleh orang yang mereka berani mencari tahu. Sampai jumpa di kisah Adol berikutnya. Jika kamu berani.